warahmatullahi wabarakatuh. Untuk program e-learning kali ini kita akan membahas materi tentang konsep dasar informasi kesehatan yang langsung akan disampaikan oleh Ibu Fauziah Andika SKM MKes. Nah, bagi masyarakat umum dan juga teman-teman yang ingin sekali mengetahui tentang ilmu kesehatan, langsung aja kita saksikan program e-learning. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fauziah Andika SKM MKes. Saya dosen Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Udin Indonesia. Baik, jumpa lagi bersama saya di program e-learning. Hari ini kita akan membahas atau akan menjelaskan materi tentang konsep dasar sistem informasi kesehatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih definisi tentang sistem informasi. Sistem informasi itu terdiri dari sistem dan informasi. Apa itu dengan sistem? Sistem itu adalah sekumpulan komponen yang bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, apakah itu sistem informasi? Sistem informasi itu adalah sekumpulan komponen yang bekerja sama untuk menghasilkan suatu informasi, fakta atau data. Tadi kita menjelaskan atau mendefinisikan tentang sistem informasi. Selanjutnya tentang sistem informasi kesehatan. Nah, apa itu sistem informasi kesehatan? Sistem informasi kesehatan merupakan suatu kombinasi elemen-elemen yang bertujuan menghasilkan data dan penyebaran informasi untuk digunakan oleh pelayanan kesehatan di semua tingkat pelaksanaan dan di sektor-sektor pengembangan yang lainnya. Nah, mungkin di sini ada bagan atau tentang pada manusia ada stimulus, karena sistem sensorik tubuh itu sebenarnya sama seperti sistem informasi. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita simpan, apa yang kita respon. Dengan adanya stimulus, maka manusia itu dapat bergerak. Begitu juga dengan sistem informasi. Dengan adanya manusia yang bergerak, dan sistem informasi itu dapat digunakan. Nah, ada lagi beberapa definisi tentang sistem informasi kesehatan. Salah satunya adalah suatu tatanan atau rangkaian bagian atau kegiatan yang saling berkaitan yang menghimpun berbagai macam data dan mentransformasikannya menjadi informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan itu sangat penting bagi pelayanan kesehatan, karena sistem informasi kesehatan itu dapat mempermudah pada saat kita melakukan pelayanan kesehatan, baik itu di bagian puskesmas maupun di rumah sakit. Ini ada beberapa bagan yang saya buat. Itu bagaimana cara mendapatkan informasi atau data baru. Itu dengan cara yang pertama, data itu kita kumpulkan, ada 1, 2, 3, 4 data dan seterusnya. Kemudian data itu kita gabung, atau ketika kita gabung dan kita simpulkan. Dalam tahap digabungkan dan simpulkan itulah namanya dengan pengolahan atau analisis data. Data itu kita olah, kemudian kita analisis sehingga dapat menghasilkan sebuah informasi atau data baru. Kemudian ini ada beberapa bagian juga, ada beberapa tahapan, yaitu bagaimana kita membuat sebuah informasi kepada masyarakat. Yang pertama itu adanya hasil tindakan terlebih dahulu, kemudian tindakan survei biasanya, kemudian adanya data itu kita kumpulkan dari hasil tindakan tersebut. Data kita kumpulkan, setelah data kita kumpulkan, kemudian kita input datanya. Setelah kita input data, kita periksa kembali sehingga tidak ada yang miss atau yang hilang. Setelah kita input data, baru kita proses. Proses itu menggunakan banyak proses
untuk dasar-dasar data tersebut. Setelah kita proses data tersebut, baru kita melakukan output. Ada output itu dalam informasinya. Dalam proses itu ada pengolahan dan analisis. Sedangkan output itu sudah berbentuk sebuah informasi. Nah, informasi itu kemudian kita sebarkan ke penerima atau ke masyarakat. Nah, setelah kita sebarkan ke penerima, sehingga kita dapat membuat sebuah keputusan atau kebijakan tentang bagaimana nanti tentang masalah kesehatan misalnya seperti itu. Oke, di sini ada juga fungsi-fungsi informasi. Fungsi-fungsi informasi yang pertama itu meningkatkan pengetahuan bagi si pemakai. Yang kedua, untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan pemakai. Yang ketiga, menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari sesuatu hal. Nah, bagaimana sih yang dikatakan informasi yang berkualitas? Nah, yang pertama itu harus akurat. Data itu harus akurat sehingga dapat menghasilkan informasi yang juga akurat. Yang kedua itu tepat pada waktunya. Jadi data itu atau informasi itu diambil itu pada tepat pada waktunya, bukan data yang diambil di tahun-tahun sebelumnya, tapi kita tahun ini dan bulan, misalnya bulan Mei, berarti data itu diambil pada bulan Mei. Itu merupakan data itu tepat dan pada waktunya, dan itu relevan satu lagi. Nah, informasi dalam suatu lingkungan sistem informasi harus mempunyai persyaratan umum sebagai berikut. Yang pertama, harus diketahui oleh penerima sebagai referensi yang tepat. Yang kedua, harus sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam proses pembuatan atau pengambilan keputusan. Yang ketiga, harus mempunyai nilai surprise atau nilai yang nilai surprise, yaitu hal yang sudah diketahui hendaknya jangan diberikan. Yang keempat, harus dapat menuntun pemakai untuk membuat keputusan. Suatu keputusan tidak selalu menuntut adanya tindakan. Sistem informasi harus mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, pemrosesan informasi itu harus efektif. Yang kedua, manajemen informasi yang efektif. Yang ketiga, kelulusan. Yang keempat itu kepuasan pemakai. Jadi dengan adanya informasi, si pemakai itu yang penerima informasi itu dapat secara puas menerima informasi-informasi yang benar, akurat, dan juga tepat. Nah, ada beberapa tujuan sistem informasi kesehatan. Yang pertama itu meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan. Dengan adanya sistem informasi kesehatan, setiap manajemen pelayanan kesehatan itu jadi up to date, tidak seperti yang zaman dahulu yang itu hanya menggunakan, misalnya pelaporan itu menggunakan manual. Dengan adanya sistem informasi kesehatan ini, setiap instansi kesehatan atau pelayanan kesehatan itu tidak perlu menulis secara manual, hanya melakukan menginput data menggunakan sistem. Jadi misalnya contohnya saja ada kita ingin berobat, misalnya berobat di rumah sakit A atau di puskesmas A. Nah, pada saat kita berobat itu kita pertama di bagian kartu atau ADM. Setelah itu masuk ke dalam poli, ketika dalam poli, dan terakhir di apotik. Nah, data yang sudah dari bagian administrasi itu sudah terintegrasi sampai ke apotik. Jadi tidak perlu si pasien itu membawa berkas-berkasnya ke bagian poli dan bagian apotik. Secara kita tahu kalau menggunakan manual, misalnya bagian kita mau mengambil obat atau di apotik, setelah di poli menggunakan resep, memberikan kertas selembar atau resep. Kertas itu tidak menutup kemungkinan dapat hilang. Nah, dengan hilang kertas itu nanti si pasien tidak dapat menebus obatnya gitu. Jadi dengan adanya sistem informasi kesehatan ini lebih memudahkan si pasien dalam melakukan pengobatan. Kemudian yang kedua itu mengetahui tingkat status kesehatan masyarakat. Nah,
mengetahui tingkat statusnya itu apakah banyak terjadinya kasus penyakit, banyak yang sehat, status kesehatan masyarakatnya itu bisa dilihat dengan sistem informasi kesehatan. Yang ketiga itu sebagai dasar evidence base bagi sistem kesehatan. Sebagai dasar evidence base itu berarti sebagai bukti bagi sistem kesehatan. Yang keempat sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan dalam manajemen kesehatan. Nah, ada beberapa visi misi di Departemen Kesehatan masalah tentang sistem informasi. Yang pertama itu meningkatkan surveillance, monitoring, dan sistem informasi kesehatan. Yang kedua itu dapat berfungsinya evidence base dalam seluruh sistem informasi kesehatan. Baik, untuk perjumpaan kali ini saya sudahi sampai sini. Kita akan melanjuti setelah pesan-pesan berikut ini.